Saudara sekalian, kita menginjak pada kuliah di bab 5 tentang konsep ekohidrolik sungai. Jadi di sini saya akan menjelaskan pada saudara sekalian tentang apa sesungguhnya ekohidrolik itu. Ekologi dan hidrolik jadi satu, menjadi satu kesatuan dalam bentuk-bentuk yang seperti apa dan dalam hal apa yang bisa kita lihat di situ. Nah, saudara tentunya akan baca buku dulu, buku ekohidrolik pembangunan sungai, ya, buku saya, dan juga buku-buku yang lain. Setelah itu, saudara bisa mengikuti kuliah streaming dengan PowerPoint sekarang ini. Coba kita mulai sekarang. Sekalian, pertama kita akan sampaikan pada saudara, sungai itu fungsinya apa? Fungsi-fungsi utamanya yang pertama yang akan saya jelaskan di sini adalah fungsi sungai sebagai saluran ekodrainase, saluran drainase ramah lingkungan, bukan drainase yang tidak ramah lingkungan. Ya, ekodrainase itu seperti apa? Ekodrainase itu adalah satu pengelolaan manajemen pengelolaan air hujan dengan cara selambat-lambatnya atau dengan cara tidak secepat-cepatnya dialirkan ke hilir. Dan sungai itu punya fungsi seperti ini. Fungsi sungai itu selain menampung air dan mengalirkan air, dia juga memperlambat air itu mengalir sampai ke hilir. Bukan justru mempercepat air ke hilir, tapi memperlambat jalannya air ke hilir. Tentu saja pertama dia menampung secara horizontal, berarti pelan-pelan masuk lateral dulu. Kemudian di sungainya dia berkelok-kelok, akan lama perjalanannya sampai di laut. Tapi kalau tidak ada sungai, saudara sekalian, dia akan straight away masuk langsung ke laut. Dengan adanya sungai, mungkin bisa 2-3 kali panjangnya, kelok-keloknya, sehingga dia baru bisa mencapai laut sungai air yang di bawah itu. Berarti dia punya fungsi sebagai ekodrainase, drainase ramah lingkungan, drainase alam yang tidak secepat-cepatnya mengalirkan air ke hilir, tapi mengelola air. Ada yang diresapkan, ada yang ditahan di berbagai tempat, dan ada yang dialirkan. Itulah fungsi daripada sungai. Ya, fungsi sebagai saluran drainase alamiah atau ramah lingkungan. Sungai juga bisa kita manfaatkan sebagai saluran irigasi. Ya, sungai-sungai kecil misalnya yang sudah mengarah kepada daerah irigasi tertentu, tentu saja akan bisa kita gunakan untuk mengairi daerah irigasi itu dengan cara menambah jumlah air di sungai itu, sehingga sungai itu bisa membawa air sampai ke daerah irigasi, tinggal dibuat intake di sana. Jadi kalau kita mengembangkan irigasi, kita juga harus berpikir apakah ada sungai di situ yang bisa dimanfaatkan sebagai saluran irigasi sekalian, sehingga kita cost-nya akan rendah. Ya, seperti ini misalnya. Sudah ini adalah saluran daerah irigasi, sudah punya sungai yang di situ, ya, punya sungai. Nah, sungai ini bisa dimanfaatkan sebagai saluran irigasi untuk mengairi sawah di sini. Ya, fungsi sungai kecil biasanya sebagai saluran irigasi. Tentu saja sungai itu sebagai pensuplai air, dia sebagai supplier ya, air ke daerah-daerah irigasi itu. Bisa dengan menggunakan saluran primer, irigasi primer, bisa dengan salurannya sungai itu sendiri yang dibentuk kemudian masuk langsung ke peta sawah. Saudara sekalian, sungai juga di sisi yang lain, fungsinya dia yang penting yang akan mengarah pada ekohidrolik adalah sebagai ekosistem. Kalau sudah lihat gambar ini, saudara sekalian, dari hulu, ya, dari hulu sampai ke hilir, kita akan melihat secara nyata bahwa sungai itu sebetulnya ekosistem. Dia bukan hanya air yang mengalir dari hulu ke hilir, tapi dia perpaduan antara air yang mengalir, antara sedimen yang ada, dan antara flora dan fauna yang ada di situ. Nah, itulah yang disebut ekohidrolik. Kita memandang sungai ini sebagai satu kesatuan ekosistem. Ekosistem terbuka, hulu, dan sampai ke hilir.
Nah, kalau kita tutup misalnya, kita bendung dan tidak diperkenankan sedimen mengalir ke hilir, tidak diperkenankan fauna atau binatang ke atas, maka sebetulnya kita merubah jati diri sungai itu dari ekosistem terbuka menjadi ekosistem tertutup atau penggal demi penggal. Ini yang menyebabkan karakteristik sungai akan berubah sih sekalian. Ya, penting sekali untuk ditekankan pada kita dalam kita mengelola sungai, kita memanfaatkan sungai, kita memelihara sungai, mengkonservasi sungai. Yang dikonservasi itu bukan hanya airnya saja, bukan hanya sedimennya saja, tapi air, sedimen, flora, fauna, dan morfologinya sungai itu ya, bentang alam sungai ini. Bentuk bentang alam sungai itu perlu dikelola karena bagian inilah yang juga merupakan satu kesatuan ekosistem sungai tersebut. Ya. Saudara sekalian, kita melihat sebagai contoh bahwa sungai itu suatu ekosistem. Saudara melihat ada sungai kecil, ya. Saudara sungai kecil. Sungai kecil ini sangat luar biasa. Kita bisa belajar dari sungai kecil ini. Ya, sungai kecil ini ada kayu mati di situ. Ya. Kayu mati itu tidak sekedar hanya sebagai kayu mati, tapi kayu mati ini itu berfungsi sebagai dinamisator daripada sungai. Dengan adanya kayu mati, ia akan membentuk sungai. Sungai kecil itu akan terjadi pembendungan. Ya, air yang di bagian atas akan melimpas, akan terjadi erosi, aerasi, mengambil oksigen. Air yang lewat bawah akan mengerosi dasar sungai sehingga ada tempat yang dalam. Ya, di ranting-ranting itu akan terjadi aerasi juga. Maka inilah proses ekologi muncul di situ. Ya, fauna dan flora akan banyak karena diversifikasi ekosistem yang ada di situ tinggi. Ya, kecepatan air akan direndahkan secara hidrolik, dia akan rendah sehingga secara simultan dia akan menciptakan resistensi sepanjang alur sungai sehingga air akan lambat sampai di bawah, berarti resapan air ke dalam tanah akan semakin tinggi. Itulah yang disebut perpaduan antara ekologi sama hidrolik di dalam sebuah sungai itu saling mendukung satu dengan yang lain. Nah, fungsi hidrolik dan fungsi ekologi saling mendukung satu dengan yang lain. Sehingga pembangunan yang meninggalkan ekologi itu sebenarnya merusak sungai. Meskipun judul aktivitas atau proyek itu adalah konservasi sungai, tapi tanpa memperhatikan kelangsungan daripada ekologi sungai itu sebetulnya konservasi itu bukanlah konservasi, tapi perusakan komponen-komponen yang ada di sungai. Merusak satu komponen sungai berarti semua komponen akan rusak karena seluruh komponen itu menjadi satu kesatuan. Ya. Sudah sekalian akan saya jelaskan tentang pengaruh timbal balik abiotik dan biotik di suatu sungai. Abiotik itu adalah fisik, faktor-faktor fisik. Biotik itu faktor-faktor non-fisik atau faktor-faktor hidup, misalnya flora dan fauna. Sudah melihat di situ ada struktur, saya lihat lebih dalam lagi, struktur dinamika debit sungai akan berpengaruh. Ya. Ada struktur dinamika debit sungai masuk akan berpengaruh pada dinamika muka air sungai. Debit berubah, muka air berubah. Ya. Muka air berubah akan muncul ya berbagai perubahan yang ada di situ. Misalnya di bagian sebelah kiri, saudara akan melihat di situ substrat. Ya. Dengan sungai masuk, substrat sungai juga akan dengan debit masuk, substrat dari hulu akan masuk di dalam sungai. Ya. Akan merubah dinamika substrat yang masuk di sungai. Ya. Kemudian dinamika air tanah juga akan terpengaruh dengan debit masuk, ada yang tertekan, ada yang terisi, ada yang mengisi. Ya. Kemudian organisme juga akan terpengaruh kalau debitnya tinggi di daerah bantaran air akan muncul organisme baru, debitnya rendah di daerah bantaran akan hidup
organisme baru, flora maupun fauna. Kalau banjir besar akan terjadi kerusakan atau rebahan-rebahan tanaman-tanaman itu yang akan menimbulkan dinamika berikutnya, ya. Dan itu semuanya dinamika substrat yang masuk, kemudian dinamika organisme yang masuk, termasuk sedimen yang masuk, itu akan berpengaruh pada dinamika vegetasi yang ya. Vegetasi itu akan berpengaruh pada fauna, ya. Sehingga debit air itu akan berpengaruh pada fauna dan flora tentu saja. Vegetasi, flora dan fauna akan mengikutinya. Ini adalah timbal balik daripada biotik dan abiotik sungai. Bagaimana dengan flora dan fauna? Kalau flora dan fauna juga berubah, saudara sekalian. Kalau yang di sisi bawah ini berubah, tentu saja debit akan berubah. Bagaimana debit akan berubah? Kalau flora dan fauna berubah, ya, erosi terjadi karena tidak ada tanaman tebing oleh fauna, erosi akan terjadi, sungai akan menjadi lebar, ya, muka air akan turun. Ya. Debit mungkin sesaat tidak berubah, tapi debit secara keseluruhan memanjang secara dinamis setahun akan berubah penyebaran debit. Itulah yang disebut timbal balik antara ekologi sama hidrolik atau biotik sama abiotik. Saudara sekalian, konsep ekohidrolik itu membutuhkan kompilasi data biotik, data abiotik, itu akan kita lihat satu-satu. Itu sebagai dasar pengertian kita tentang bagaimana kita mengelola sungai secara ekohidrolik. Ya. Saudara akan melihat yang pertama, saudara akan saya suguhi tampang lintang sungai secara ekohidrolis. Kalau secara sipil, kita jarang menggambar tanaman-tanaman di sini. Mungkin tanaman-tanaman tidak kita gambar, kita abaikan saja, kita hanya perlu profil melintangnya, tanahnya. Tapi dalam ilmu ekohidrolik, ini sangat diperlukan. Seluruh tanaman yang ada di sungai itu harus kita gambar, ya. Agar apa? Agar kita bisa memasukkan faktor fauna, flora di dalam konsep atau di dalam perencanaan apapun di situ, ya. Gitu. Ini adalah data fisik abiotik, ada tanaman, ya, ada sempadan dan sebagainya yang dimasukkan. Misalnya kalau kita hitungan banjir ketika muka air tinggi sudah sekalian, maka kita akan menggunakan tanaman-tanaman ini sebagai satu inputan untuk menentukan resistensi atau angka kekasaran dalam rumus Menning-Stickler misalnya. Ya. Kemudian sudah sekalian kalau kita lihat dari atas, sudah akan bisa melihat plan view-nya seperti ini. Ini adalah tanaman-tanaman. Oh ternyata banyak pengaruhnya, semakin besar tanaman di situ, semakin besar juga pengaruh terhadap hitungan kita. Dengan hitungan perencanaan jelas akan berpengaruh. Beda sekali kalau kita hilangkan tanamannya, akan berbeda. Mungkin bisa 50% perbedaannya karena kekasarannya akan turun, kekasarannya akan naik, ya. Atau angka Menning-nya akan naik sehingga kekasarannya akan turun, ya. Itu beda antara dengan vegetasi dan tanpa vegetasi. Saudara sekalian, data kimia air pun juga diperlukan karena ini kaitannya dengan data abiotik ini kaitannya dengan flora dan fauna. Kalau kita mendapatkan data kimia air misalnya yang paling gampang adalah biological oxygen demand (BOD), maka kita akan tahu persis sejauh mana fauna yang di dalam air itu bisa hidup. Kalau dia sudah di luar ambang batas BOD-nya, maka kita pastikan bahwa faunanya juga akan berkurang, tidak seperti fauna pada saat BOD-nya masih di dalam ambang batas. Nah, penelitian ekohidrolik untuk menentukan bagaimana kondisi sungai itu sangat perlu untuk melihat bagaimana BOD-nya, bagaimana COD-nya, bagaimana pH-nya dan sebagainya. Kandungan deterjen dan sebagainya di sungai itu akan sangat menentukan apa yang harus kita lakukan terhadap sungai kita kalau kita punya program misalnya konservasi sungai atau restorasi sungai. Ya, saudara sekalian, ini sudah lihat bagaimana tren VOD di satu titik sungai tertentu naik secara dasar. Saudara sekalian, juga kondisi sepanjang sungai ditemui misalnya di daerah perkotaan atau daerah luar perkotaan. Sudah akan melihat tumpukan-tumpukan sampah dimanapun itu. Ini adalah bagian yang harus kita selesaikan.
tidak hanya memindah sampah dari hulu ke hilir, dan bagaimana secara keseluruhan kita selesaikan, karena sampah-sampah ini sudah sekalian akan berpengaruh pada flora fauna dan berpengaruh pada hidrolik juga. Banjir misalnya, kalau fauna misalnya karena kotor, faunanya dia hidup di situ dan sebagainya. Ya. Data-data itu sangat perlu. Konsep itu dalam pengelolaan bangunan pada sungai pun juga harus kita perhatikan. Kalau kita berpikir ekohidrolis, kita akan menghindari bangunan-bangunan seperti bangunan bendung seperti ini. Bendung yang membuat kemenerusan aliran sedimen, transport sedimen itu berkurang. Itu harus sejauh mungkin kita hindari. Kita diganti dengan ya pengambilan bawah sehingga sedimen itu bisa lewat. Tentu saja juga di sini ikan-ikan tidak bisa naik ke atas dengan bentuk seperti ini juga menjadi bahan berat. Ya kita akan bisa mendapatkan misalnya air untuk irigasi atau untuk PLTA, tapi di sisi lain juga sekalian kita akan kehilangan jutaan ikan itu akhirnya mungkin balance, mungkin kita rugi ya karena kita membangun bendungan bentuk itu pakai uang, tapi kita mematikan 30% dari seluruh kehidupan yang ada di situ. Misalnya kalau ini ikan salmon, kalau di Eropa akan sangat mahal, kalau di Indonesia ikan sidat misalnya yang sangat enak itu. Ya, bukan berarti ekohidrolik itu melarang orang membuat bendung, tapi kalau orang membuat bendung, orang harus memikirkan bagaimana kemenerusan sedimen, kemenerusan lalu lintas daripada hewan-hewan yang hidup di situ. Itu penting untuk diperhatikan. Sehingga dalam membuat bentuk kita harus dilengkapi dengan fishway, tangga ikan seperti ini misalnya tangga ikan, atau seperti yang di sini tangga ikan. Ya, jadi ini adalah bypass fishway, kalau ini teknik fishway tekniknya, teknis fishway, sehingga meskipun sudah punya bentuk, tapi ikan-ikan masih tetap naik ke atas dan turun. Ya, bisa naik, bisa turun, bermigrasi, sehingga populasinya tetap terjaga, sumber protein masyarakat dari hewan tetap ada. Ya. Saudara sekalian, juga dalam proses-proses pembangunan sungai, misalnya dengan pelurusan, sudetan, profil simplifying, narrowing atau penyempitan, pemindahan, kita harus ingat bahwa dalam konsep ekohidrolik tadi tidak hanya yang diperhatikan tidak hanya air dan sedimen, tapi kita perhatikan flora dan fauna. Kalau yang seperti ini, saudara sekalian, kemudian tiba-tiba diubah seperti ini, sudah bisa bayangkan apa yang terjadi. Yang terjadi adalah ya flora dan fauna habis, ya berubah menjadi saluran resmi atau saluran formal seperti saluran segi empat seperti itu. Tentu saja banjir di hilir akan jadi ya, lebih besar daripada situasi seperti ini. Suhu udara di sekitar itu akan naik juga. Antara ini dan ini beda sekali perbandingannya. Floranya akan hilang, kecepatan air akan tinggi, faunanya itu mengikuti hilang, suhu udara semakin tinggi, oksigennya berkurang. Juga gambar yang kedua seperti ini, diubah seperti ini, ya, akan menyebabkan terjadinya perubahan yang drastis di wilayah keairan itu. Sungai tidak lagi dipandang sebagai ekosistem, tapi sungainya dipandang sebagai air dan sedimen yang mengalir. Yang itulah merupakan satu filosofi dasar yang harus dipunyai oleh setiap teknik sipil atau ahli teknik sipil bidang sungai sebelum dia melakukan sesuatu terhadap sungai. Jadi dia harus memahami sesungguhnya tentang ekologi dan hidraulis. Tidak bisa dari ekologi ekosistem dirubah total menjadi sungai yang hanya hidrolis murni seperti ini. Tentu saja akan merugikan sungai itu sendiri, menyebabkan bahaya sedimentasi dan banjir di titik. Saudara sekalian, saya akan tunjukkan sejarah pelurusan sungai, tidak hanya di Indonesia, tapi yang sudah dimulai di Eropa, di Amerika, di Jepang dan sebagainya. Sudah melihat ini ada sungai yang bergala-gala seperti ini, ya. Tiba-tiba ada orang kemudian buat sungai yang lurus seperti ini. Ini namanya pelurusan sungai. Tentu saja ini mahal, sangat mahal. Karena apa? Dia membuat sungai baru, ya. Biayanya mahal. Setelah sungai ini jadi, maka yang terjadi adalah
tidak diduga banjir di hilir sana akan lebih tinggi karena air yang harusnya berkelok-kelok dulu pelan, tiba-tiba sampai di titik tertentu sana dengan waktu yang cepat. Belum kita bicara mengenai flora fauna yang mati, belum kita bicara mengenai sungai-sungai yang terputus, ekosistemnya mati dan sebagainya. Keuntungannya mungkin ada, yaitu tanah-tanah kita bisa gunakan untuk properti, tapi bukankah kita bisa juga menggunakan tanah itu tanpa harus meneruskan sungai? Nah, itu adalah paradigma berpikir yang berubah. Sehingga ke depan, saudara sekalian, kalau saudara-saudara bekerja di BU, bekerja di Bapeda, saudara berpikir 100 kali kalau saudara mempunyai program meluruskan sungai, karena saudara akan membuang uang, kemudian saudara akan juga menimbulkan dampak, yaitu banjir di hilir, erosi di sepanjang sungai yang saudara luruskan, dan kerusakan lingkungan sungai itu sendiri. Ya, mungkin saudara bisa menyelesaikan banjir di titik yang saudara luruskan, tapi di titik di hilirnya, saudara akan menciptakan banjir baru. Sehingga saudara hanya memindahkan banjir dari hulu ke hilir, tapi saudara menambah masalah yang lebih banyak lagi yang sudah saya sampaikan.